tempelan ya, digoyang ikut goyang kayak megang bakso gitu, bulat bisa kita raba. Kalau yang jinak biasanya ibu kayak ngeraba apa benjolannya, kayak ngeraba beras, gak jelas ini mana batasnya ya, tapi keras nih, ada keras-kerasnya. Nah itu hati-hati, mungkin bukan sesuatu yang jinak. Slide. Oke, ini bisa lihat ya. Jadi kalau dia misalnya yang jinak ini ada kapsulnya, ada selubungnya gitu. Sementara kalau yang ganas dia bisa menginvasi ke sistem limfe, kelenjar getah bening, makanya cepat sekali penyebarannya karena kita punya kelenjar getah bening dari atas sampai bawah. Ya, bisa ke pembuluh darah. Jadi cepat sekali. Hati-hati kalau misalnya ibu-ibu bentuknya tidak bisa diperkirakan, batasnya nggak jelas, apalagi ibu nggak bisa ngeraba, ibu mana ya, kok nggak bisa digoyang lengket-lengket, barangkali bukan sesuatu yang jinak gitu ya. Slide. Oke, ini adalah definisi kanker sesuai dengan WHO. Bisa saya lihat yang dimerahkan saja sebelumnya lagi. Ini mau ngiklan saya soalnya. Pertumbuhan uncontrollably, jadi nggak bisa dikontrol, ya. Yang biasanya dia harusnya pagarnya sampai sini, dia merambah ke pagarnya orang lain. Itu khas sekali pada kanker. Dimanapun dia berada, di otak, di tulang, di sumsum, sifatnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya agak iklan sedikit ya. Jadi, kenapa kita harus bahas mengenai kanker? Karena banyak sekali pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kanker ini. Kanker ini adalah suatu bisnis yang menguntungkan. Kenapa saya bilang menguntungkan? Karena saya bisa misalnya membuat bros, kemudian saya bilang ini anti kanker, testimoni sekian ribu orang, iya dulu saya ada benjolan, setelah memakai bros dari dokter Ami saya bebas dari benjolan. Ya pakainya bros, tapi kemudian dibawa ke rumah sakit dan dioperasi, ternyata jinak gitu, jadi bebas benjolan. Kemudian ibu-ibu beli sama saya, terus dari mulut ke mulut, keuntungannya besar sekali. Sama dengan obat-obat seperti ini nih, banyak sekali, tinggal cari aja ya, tinggal cari di Google, beli di Shopee, Tokopedia. Kalau di sini pakai belanja online nggak? Belanja online ya, jadi gini, kurirnya dari JNE apa Tiki? Oh, dikirim dari Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau siang-siang berarti ibu-ibu merasakan juga paket, misi paket gitu ya. Oh sama dong kita berarti. Oh ngambilnya sendiri. Oh sendiri. Oh iya benar-benar ya. Oke berarti sama ya. Saya pikir di sini nggak ngerasain paket, misi paket gitu. Oke bagus. Boros ya. Iya, aduh enak tuh kalau pesan online. Nah ini saya bukan yang anti herbal, enggak, karena saya percaya setiap apapun yang ada di sini tuh pasti punya khasiat. Oh saya yakin sekali. Jadi temulawak kah, mengkudu kah, itu punya khasiat, yakin. Tetapi kekurangannya adalah belum dilakukan uji. Jadi kenapa obat penurun panas paracetamol? Kenapa bukan daun jati obat penurun panas? Karena daun jati belum pernah diuji cobakan kepada serangkaian manusia yang demam, kemudian panasnya turun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tidak tahu berapa kilo daun jati yang punya efek menurunkan panas. Nah itu, sedangkan kalau paracetamol kita sudah tahu 500 gram tiap 8 jam itu bisa menurunkan panas. Sedangkan kalau yang lain-lain kita nggak tahu. Misalnya, contoh kecil, Keputihan biasanya ibu-ibu pakai daun sirih. Tapi ada yang pernah ngomong nggak orang tuanya? Sebenarnya daun sirihnya itu harus 1 truk baru keputihannya hilang. Kalau cuma 3 lembar tiap hari belum bisa gitu. Kemudian ternyata selama ini kita jangan salah. Daun sirihnya harus dikunyah, yang bekas kunyahannya yang baru buat cebok lah. Kita salah, selama ini daun sirih direbus, air rebusannya buat cebok. Nah karena belum pernah diuji cobakan, jadi kita belum tahu dosisnya, cara pemberiannya, kemudian efek kerjanya bagaimana. Nah ini belum tentu dia gak punya manfaat. Ada manfaatnya pasti. Semua yang tumbuh di bumi ini semua untuk diambil manfaatnya. Itu kita harus percaya. Tetapi ya itu tadi, mudah-mudahan generasi-generasi kita berikutnya sudah bisa bikin penelitian sehingga kita udah
tahu manfaatnya. Sepanjang ini ya kita gunakan obat yang sudah tersedia, nggak usah repot gitu ya, nggak usah beli-beli paket sampai 50 juta, 100 juta, karena ujung-ujungnya itu semua jualan. Harus kembali lagi satu, ikhtiar itu dilakukan di jalan yang benar gitu. Tapi kalau didampingi, misalnya saya berobat ke dokter, ya, tapi saya juga mau minum rebusan air mengkudu, daun mengkudu, boleh, nggak ada masalah. Tetapi ke dokternya tetap lanjut gitu ya. Jangan sampai nanti udah jadi seperti ini baru ke dokter. Nanti udah jadi gini ke dokter, meninggalnya di rumah sakit, katakanlah perburukan ibunya. Karena biasanya kalau kanker payudara bukan meninggal karena kankernya, tapi komplikasinya. Kalau dia sudah ke paru-paru, ibunya jadi sesek, paru-parunya banyak air. Kalau dia sampai ke tulang, maka ibunya merasakan nyeri terus menerus gitu ya. Jadi biasanya karena komplikasinya, daya tahan tubuhnya makin turun, bisa-bisa kena flu, yang lain 3 hari sembuh, ibunya sampai berbulan-bulan kemudian sampai drop gitu ya. Next slide. Oke, sama. Ini juga iklan-iklan banyak sekali ya. Ada testimoninya masalahnya, syukur alhamdulillah atas mukjizat kesembuhan melalui Vivonium Plus. Tapi sebenarnya kalau kayak gini, ini boleh ditanya sih sama ibunya. Selain ini dia kemana? Dia pasti ke dokter. Tapi bagian part dokternya dia nggak cerita, tapi dia cerita di bagian bahwa dia konsumsi obat herbal atau dia menjalani terapi herbal, gitu ya. So, berikutnya sama lagi. Wah, banyak sekali ya, tinggal dicari aja. Oke, ini adalah data kanker payudara, kanker kedua terbanyak di dunia. Itu sampai 25%. Ya, biasanya ini makin dulu di orang yang udah tua nih, banyaknya di atas 45 tahun. Makin kesini ternyata di bawah 40 tahun banyak juga. Sama seperti serviks. Makin lama makin mundur dia. Tadinya dia hanya menyerang yang di atas 45, sekarang dia makin menyerang yang muda. Nah, karena itu deteksi dininya harus dilakukan sesegera mungkin. Kita punya anak perempuan, punya anak gadis, begitu dia sudah menstruasi, maka dia harus sadari. Gitu ya. Kemudian kalau kanker payudara, misalnya kayak tadi ada Bu siapa yang memberikan testimoni, karena kanker payudara itu adalah yang jenis diturunkan, maka harus hati-hati kalau dia punya keturunan cewek atas bawah. Harus ditanya, payudara itu satu kelompok sama ovarium. Ovarium itu indung telur, ya, sama indung telur. Kalau laki-laki munculnya di apa? Di prostat, di paru-paru. Jadi harus ditanya keluarganya. Mungkin dulu omnya, iya kayaknya om dulu pernah meninggal, kalau nggak salah. Kalau orang zaman dulu kan kita nggak terlalu aware karena apa ya, biasanya bawa ke rumah sakit nggak ketolong ya udah umurnya. Coba ditanyakan barangkali Pak D-nya yang dari garis keturunan ibu, dulu kayaknya dulu pernah sesek deh ini paru-paru ya kalau nggak salah, kata dokternya dulu sempat di kemo gitu. Oke, berarti keturunan perempuan ke bawah harus dicek payudara dan ovarium karena dia satu genetic mutation sama-sama ya dari garis perempuan. Oke, next. Oke, lagi sama. Oke, sama. Next lagi. Ya, ini. Jadi kanker payudara itu asalnya bisa dari kelenjar payudaranya, dari saluran payudaranya, dan jaringan penopongnya. Jadi tipenya bisa beda-beda. Nanti tipe ini bisa diketahui dari biopsi. Ada orang yang tidak pakai kemo sembuh, mungkin tipikalnya yang hanya di saluran. Yang paling susah di kelenjar karena penyebarannya cepat. Jadi nanti tipikalnya ada beda-beda. Nah, ini menentukan grading stadium, yang menentukannya adalah stadium dan jenis tipe selnya. Makin susah, grade-nya, stadiumnya makin tinggi, mungkin pengobatannya akan lebih lama. Bedanya di situ ya. Kalau di kulit enggak, kalau kulit lain lagi. Nanti biasanya kalau di kulit karena lebih ke permukaan, maka lebih kontrolnya lebih enak dibandingkan kalau makin dalam. Next. Sama. Nah, ini saya berbicara sedikit kenapa seseorang misalnya ada keturunan CA mami atau kanker payudara atau CA ovarium, tapi tidak semuanya muncul dalam satu keluarga karena ada faktor eksternal lain, atau misalnya dalam satu keluarga tidak punya bakat untuk
CA atau kanker, tapi kok di ibu ini kok muncul ya, kok di bapak ini muncul. Nah itu yang dinamakan dengan faktor dari luarnya, bisa kena bahan kimia, paparan kimia, kemudian radiasi yang terus menerus, ultraviolet, dan bahan-bahan karsinogenik. Nah bahan-bahan karsinogenik ini paling gampang sekali ketemunya. Apa itu bahan-bahan karsinogenik? Bahan karsinogenik di makanan fast food, kemudian dibakar bakaran. Jadi kalau yang suka grill ya sehari 2 kali, seminggu 3 kali, 4 kali, hati-hati. Hasil pembakaran arang yang hitam-hitam itu adalah bahan karsinogenik. Jadi tidak boleh terlalu sering, gitu ya. Kemudian kalau internalnya ya genetik. Faktor resikonya boleh sebentar, faktor resiko balik iya. Ini satu lagi. Siap, ini faktor resiko dari zaman saya masih kuliah kedokteran sampai sekarang ini sama. Padahal sebenarnya ada yang sedikit berubah. Haid pertama kurang dari 10 tahun. Haid yang terlalu dini ataupun menopause yang terlalu dini merupakan salah satu faktor resiko. Menopause yang terlalu lama adalah merupakan salah satu faktor resiko.